Baik, sekarang kita masuk pada yang sesi kedua ini. Di sini kita akan membahas satu buah gambar lagi ya. Ini mungkin gambarnya agak kompleks sedikit. Ya, kalau belum terbiasa memang sulit. Tapi nanti lama-lama mudah-mudahan sudah bisa terbiasa ya. Oke, baik, saya share aja lagi. Ya, ini gambar yang akan kita coba untuk menggambarnya. Ini ya kondisinya. Ini sudah kamu coba? Belum? Sudah, Bang. Sudah. Mudah nggak nih? Lebih susah dari yang tadi. Iya, memang tingkatannya sengaja kita tata sedemikian ya. Sehingga memang tingkat kesulitannya itu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang lebih kompleks lagi dia. Jadi untuk menggambar ini harus kita kuasai juga perintah yang lain lagi jadinya gitu, bukan hanya bisa mengandalkan yang tadi saja. Oke, baik, kita tidak berlama-lama. Sekarang kita langsung saja sama-sama selesaikan gambar kita ini. Ya, bagi yang serius ini pasti bermanfaat. Bagi yang hanya meramaikan saja, wajahnya pun tak nampak, suaranya tak terdengar, entah ada entah enggak orangnya, kita nggak tahu. Kita hanya kasih respon positif bagi yang serius. Ini yang nanti yang nggak pernah nampak wajahnya ini, yang cinta kali dengan wajahnya, nggak mau ditengok orang. Ini nanti kita data juga ya, jadi jangan nampil jadi ini macam mana SD SMP daring ya kan, malu-malu gitu ya. Kalau bisa disumbang suaranya, itu artinya kamu itu memang respon, karena yang penting di sini untuk kamu, bukan untuk saya sih. Oke, baik, kita lanjut. Ya, di sini ada gambar kita seperti gambar ini yang di sebelah kiri kita ini ya. Jadi pertama sekali kita harus melakukan penggambaran objeknya yang mana dulu? Circle, Pak. Circle ya, circle jari-jari berapa? 35, Pak. 35. Oke, boleh. Berarti kita ketikkan circle. Kita klik di sini sebagai tempat pusatnya. Kita berikan 35. Ya, seperti ini ya. Walaupun gambar kita ini nggak sama besarnya dengan gambar sumbernya ini, nggak masalah, yang penting ukurannya pas. Oke, setelah jari-jari 35, seterusnya apa lagi yang kita lakukan? Circle jari-jari 8 dan 5, Pak. Circle jari-jari 8 dan 5. Berarti yang ini ya? Ya. Iya, Pak. Oke, boleh. Kita coba gambar ini. Kita letakkan di mana pusatnya? Center aja, Pak. Center, lalu setelah kita Dari letak, di move, Pak. di move sejauh berapa kemana? At 38 sudut 45. At 38 sudut 45. Berarti ke sini. Iya, Pak. Oke, boleh ya. Berarti alasannya tepat, berarti kita lakukan. Jadi circle kita letak di pusat ini ya. Gini. Oke, jari-jari berapa tadi? 8
8. Kemudian circle lagi berarti ya, enter lagi ya. Enter. Iya Pak. Kita pilih lagi pusatnya di sini. Ini 5 ya. 5, enter. Iya Pak. Gini jadinya kan? Iya Pak. Ya, oke, ini saya kecilkan dulu. Biar nanti bisa diseimbangkan dengan gambar hasil. Nah, jadi lebih besar dia gini sedikit. Oke, baik. Setelah ini kita apa tadi? Move ya. Boleh kita Iya, Pak. move, enter. Kita klik ini dan ini, dua lingkaran kecil ini yang mau kita pindahkan sejauh 45 ya. Sejauh kemiringan 45 sejauh 38. 38 itu adalah garis yang putus-putus ini. Atau garis sumbu. Lalu enter dulu ya, mengakhiri membatalkan pemilihan lebih lanjut. Lalu kita masukkan 0,0 ya. 0,0 lalu add berapa? 38. 38 sudut 45. Iya, sudut 45. Dah, di situ posisinya. Itu kira-kira. Kalau kita ingin membuat garis bantu yang jari-jari 38 itu, bisa saja, nggak ada masalah. Tapi itu nanti apakah berperan dalam penggambaran selanjutnya, kan itu. Kalau misalnya tidak berperan, ya nggak kita gambar pun nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi itu yang 38 ini nggak usah kita gambar. Seterusnya apa yang kita lakukan? Kedua lingkaran kecil ini itu kan sama saja dia dengan lingkaran ini dan ini. Kemudian jarak kemiringannya pun semuanya sama, kan itu kan? Berarti kalau ini ke sini 45, maka otomatis ini ke sini pun berapa? 45 juga kan? Karena kalau tegak lurus itu kan 90, berarti ini pasti 45. Ini 45, ini 45 juga. Jadi kita gunakan, jangan kamu gambar satu persatu lingkaran ini di sini, akan lebih repot. Jadi caranya bagaimana memperbanyak ini? Array Pak. Ya, di array. Array. Pilih lingkarannya, enter. Lalu di sini kita pilih polar. Lalu kita pilih pusat lingkaran. Ini maksudnya pusat perputaran perbanyakannya nanti itu ya. Lalu di sini kita pilih item ya. Oh, fill angle ya. Fill angle. Fill angle. Sini 135 ya, 135. Enter. Lalu di sini kita pilih lagi item I, baru kita pilih 4. Nah, gitu dia. Lalu kita enter. Lalu kita enter lagi. Nah, itu dia. Ya, memang harus diulang-ulang perintahnya ini karena opsinya tadi banyak sekali di situ ya. Ada asosiatif, ada base point, item, angle. Ya, itu nanti dipelajari sendiri-sendiri aja. Oke, ini hasil dari array opsi polar. Kemudian seterusnya bagaimana? Tadi kan ada kawannya bertanya, explode apa fungsinya Pak? Nah, ini tadi lah dia hasil array. Kamu lihat ini, lingkaran ini semua begitu saya klik lingkaran ini, lingkaran lain terpilih. Kalau sampai kejadiannya seperti ini, maka ini nggak bisa diedit, di trim nggak bisa. Jadi bagaimana caranya biar bisa ini diedit? Maka caranya itu adalah, ya, yang kita lakukan adalah kita apa tadi? Explode. Iya, explode. Nah, lalu tinggal kita pilih aja lingkaran yang ada, lalu di enter. Maka ini sudah berdiri sendiri. Itu kira-kira ya. Baik, seterusnya apalagi yang kita gambar nih? Ini tadi jari-jari berapa yang ini? Jari-jari 35 tadi nih ya.
Iya Pak. Oke, sekarang ini mau kita trim dulu baru di fillet. Kalau kita perhatikan gambar yang diinginkan ini, garis ini nggak ada ya, lingkarannya ini ada, garis ini nggak ada ini. Jadi kita trim. Saya perbesar biar kelihatan. Trim, enter. Kita buang yang ini. Garis ini nggak ada. Ini juga nggak ada, ini juga nggak ada. Ini pun nggak ada. Kan itu kan? Ya nggak? Iya Pak. Oke, saya stop dulu di sini ya, enter, memutuskan. Jadi sebenarnya ketika ini tadi kita array kita itu tadi ternyata lebih cepat, kecepatan. Paham ya? Seharusnya kita gambar aja dulu ini. Baru ini kita array. Berarti ini sebenarnya bisa kita buang duluan. Karena ngetrim kita nanti terlalu banyak, itu maksudnya. Nggak apa-apa, dalam pembelajaran ini kita sebentar ke sana, sebentar ke sini, nggak masalah. Yang penting kita nanti bisa ngambil kesimpulan cara mana nanti yang bisa kita gunakan lebih cepat. Jadi kita ulangi array-nya misalnya, boleh. Jadi ini yang kita pilih, yang sudah terpotong ini. Enter. Kemudian pilih tadi polar, po. Lalu kita pilih tadi di sini pusat, ini. Lalu kita pilih itemnya I 4. Lalu fill F 135. Nah, seperti ini. Nah, lebih mudah dia kan. Jadi yang bagian sini tadi nggak perlu dipotong. Tapi kalau tadi sudah terlanjur misalnya dan kamu langsung mau meneruskan aja, silakan, nggak ada masalah. Oke, sebelum kita trim, ini kita export lagi dulu. Export ya. Lalu kita pilihlah ini, enter, lalu kita trim lagi. Tinggal kita pilih garis ini aja ini. Ini kita buang, Ini juga gitu. Nah, dah terbentuk seperti ini. Kemudian mana lagi yang belum beres? Yang ini kan? Iya Pak. Dan Ya, ini, dan yang ini. Kalau ini dan ini udah beres, ya berarti sudah hal besarnya sudah selesai kita lakukan. Jadi untuk memperbanyak ini bagaimana caranya? Apakah perlu kita gambar dari nol lagi? Tidak perlu ya. Karena yang ini dengan ini kan sama. Sudutnya pun diketahui 67. Maka ini kita apakan? Kita gunakan perintah apa? Agar terbentuk bentuk seperti ini lagi di sini. Seperti yang ini. Sama ya, perintah array. Iya kan? Iya Pak. Array, enter. Kita pilih lagi objek yang ini. Lalu kita pilih polar. Kita pilih pusatnya ini, center tadi ya. Nih. Nah, lalu di sini pilih I-nya berapa? 2 ya. I-nya 2. Lalu fill-nya berapa? 67. Nah, kan itu kan sudutnya kan? Nah, jadi terbentuk seperti ini. Lalu yang ini bagaimana? Ini. Ya, ini kebetulan lingkaran yang ininya, busur ininya, ukurannya nggak sama dengan yang lain. Yang sama itu adalah lingkaran di dalamnya. Maka bisa juga yang ini kita array. Artinya lingkaran yang kecil ini kita array ke sini. Karena sudutnya diketahui 45 tambah 25 yaitu 70. Jadi di sini kita array lagi. Nanti exploitnya belakangan ya, array. Kita pilih lingkaran ini aja. Enter. Lalu kita pilih polar. Lalu kita pilih pusat perputarannya di sini.
Nah, kemudian itemnya kita ketikkan I, banyaknya 2. Lalu kita pilih fill lagi. Berapa besarnya? Sudutnya 70 Pak. 70 positif atau negatif? Negatif Pak. Iya, karena dia kan searah putaran jarum jam kan. Kalau tadi kan semuanya berlawan arah, ini searah putaran jarum jam. Jadi kita bikin dia min 70. Kalau nggak nanti arahnya ke sana, ke lawannya nanti perbanyakannya. Nah, gini dia. Nah, sekarang bagaimana? Ya kita explode dulu, explode. Kita pisah dulu yang tergabung-gabung nih. Ini kan ada kawannya ya. Kita pilih. Ada lagi ini. Kita pilih, lalu kita enter. Maka ini sudah terpisah. Maka sekarang kita gambar lingkaran di sini, lingkaran besar yang jari-jari 12 itu di sini. Dan kita ketikkan circle, ya. Kemudian kita klik pusatnya, kita berikan jari-jari 12. Nah, seperti ini. Jadi kita ulangi perintah trim. Kita buang bagian-bagian yang nggak diperlukan, yaitu yang ini juga. Ini lanjut ke sini, kita perbesar ini dan ini. Nah, seperti ini kondisinya. Memang kalau kita lihat agak ribet ya, tapi begitulah adanya. Bisa di sini. Ya, nanti diulang-ulang lagi ya. Kadang begitu dijelaskan pertama, memang bisa bikin bingung masih. Lalu berikutnya perintah apa? Fillet. Fillet, circle-nya yang dalam belakangan ya. Ini kan belum kita fillet semua ini kan. Ini kan filletnya 5 ini, jari-jari 5, semua 5 itu. Berarti ini semua kita fillet jari-jari 5. Kita ketikkan F aja boleh, R, jari-jari 5. Kita pilih lagi multiple ya, seperti belangkonya tadi boleh, enter. Oke, lalu kita pilihlah ini dengan ini dengan ini juga. Ini kita gunakan opsi multiple biar mengetikkan perintah pilihnya tadi nggak berulang. Ini juga. Ya seperti ini. Kalau yang besar ini kan nggak ada filletnya ya. Kalau sudah habis kita enter. Nah, baru yang terakhir seperti yang dibilang kawannya tadi, kita menggambar sebuah lingkaran. Jari-jarinya berapa nih? 30. Iya, oke, 30. Circle, kita ketikkan chain, pusatnya adalah pusat busur ini di sini. 30. Udah selesai. Nah, gitu kan. Itu kira-kira strategi yang kamu lakukan. Ya, ini bagaimana bisa menggambar seperti ini? Ya, tentunya dengan berlatih dan berlatih. Otomatis nanti cara-cara atau perintah-perintah itu akan muncul menyertainya, kan gitu deh. Nggak langsung spontan. Mungkin kalau awal-awal ya memang harus berpikir ekstra dulu. Bagaimana bisa kira-kira? Kalau gambar dari si padi itu ada 5, ini sudah kita berikan 3, berarti ada 8. Ada 8 gambar yang kamu dapatkan hari ini. Ada mau ditanyakan? Apa unek-unek kamu ketika belajar sampai hari ini ditanyakan? Biar terobati kan gitu ya. Kalau tadi si David kan nanya explode, oke, sudah terobati.
Rival bisa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi materi kita hanya 3 ini aja saya pikir. Nanti minggu depan minggu ke-6 mungkin masih materi gambar lain lagi kita cari ya. Atau nanti Ya, Pak. kita lihat perkembangan lah. Tapi yang jelas nanti saya akan mulai berikan tugas. Tugasnya itu nanti adalah mencari gambar objek 2 dimensi sebanyak 2 buah. Lalu kamu gambarnya itu nanti tingkat kesulitannya menengah ke atas, dilengkapi dengan ukuran. Seperti contoh gambar kita inilah. Kamu nanti ngajukan seperti ini. Ada gambar utuhnya, ada gambar ukurannya. Itu kamu ajukan. Kemudian nanti pada saat kamu ajukan nanti 2 gambar. Gambar pertama itu nanti kamu ajukan dengan tawaran berapa menit kamu bisa menggambarnya. Mungkin kalau hari ini saya kasih saya kasih tugasnya seperti itu. Berarti sebelum mengajukan kamu pikirkan dulu kira-kira berapa menit waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan gambar ini. Disertai penjelasan ya. Nanti kalau sudah gambarnya saya ACC, kamu bisa langsung menggambarnya. Itu kira-kira tugasnya. Mungkin yang saya sampaikan ini sudah mewakili tugas lah. Nah, gitu aja. Bisa paham? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak.